Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianniadi. Ini juga merupakan salah satu requestan dari kalian yang udah kita tampung dalam list AQ Media. List ini adalah kategori yang terkait dengan villain terakhir terkuat dari serialnya Kamen Rider. Paling sering mereka adalah seorang monster, tetapi kadang-kadang mereka juga adalah seorang Kamen Rider. Mereka biasanya adalah pemimpin dari penjahat serial ini yang memainkan peran utama dalam plot sebagai final ataupun villain utamanya di sini. Tetapi pada dasarnya sisanya juga ada yang diperkenalkan di episode terakhir juga di akhir serial pertunjukan tersebut. Tergantung ya kasus dalam seriesnya seperti apa, berbeda-beda di sini maksudnya. Dan langsung aja ini dia 10 final boss terkuat dalam serial Kamen Rider. Di nomor 10 ada Bat Fangaya Reborn. The King adalah Bat Fangaya. Dalam bentuk Fangaya ini, King ini mampu terbang dan dapat menembakkan bumerang berbilah dari masing-masing pergelangan tangannya. Ia juga dapat memancarkan gelombang energi kuat dari bola energi pada tembakan tubuhnya dari bagian tangannya. Dan ia menembakkan sinar energi yang sangat juga kuat dari mulutnya. Dengan bantuan dari Bishop, King ini dapat dihidupkan kembali menjadi Bat Fangaya Reborn. Tetapi efeknya ia menjadi binatang yang sangat buas dan tak punya pikiran jernih sama sekali. Semua berakhir ketika Taiga dan juga Wataru membunuhnya sekali lagi. Di nomor 9 ada Great Aizer. The Great Eye adalah sebuah makhluk yang digambarkan sebagai yang paling tahu dan yang paling memiliki kuasa atas apapun. Ia bekerja sebagai akar dari semua kekuatan dari dunianya Gamma, bermanifestasi sebagai sebuah sisi dari dimensi supernatural, yang muncul juga ketika seseorang mengumpulkan 15 ikon Ghost Heroic bersama-sama sebelum terjadinya Monolith. Great Eye ini mampu mengabulkan harapan dari pengguna Ghost Driver, termasuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Great Eye dilindungi oleh Gammaizers, yang artinya mereka dapat mengontrol apakah Great Eye ini dapat dipanggil ataupun tidak. Selain memberikan kekuatannya kepada Kaisar Dunia Gamma, kekuatan The Great Eye juga dipandu oleh si kembar secara misterius, Frey dan juga Freya, yang sebenarnya adalah sebuah humanoid dari Great Eye itu sendiri. Ketika The Great Eye menyatu dengan Gammaizers dan juga gabungan dari Frey dan juga Freya, ia dapat berubah menjadi Great Aizer yang dikendalikan sepenuhnya oleh Gammaizer sendiri. Ia dapat menjadi Aizer Giant, makhluk mitologi bersayap emas. Di nomor 8 ada Elf of the Ground dan juga Overlord of Darkness. Elf of the Ground adalah sebuah lord kuat bermotifkan singa dan merupakan yang terkuat dari para lord daratan. Ia diciptakan oleh Overlord untuk melanjutkan tugas Lord guna membantai siapapun saja dari mereka yang berpotensi untuk berubah menjadi Agito. El ini memegang kekuatan yang cukup besar karena dia bahkan bisa mengalahkan Agito meskipun beralih kepada mode ground form dan juga burning form. Namun dia bukan tandingan lagi bagi Agito Shining Form. El kemudian diberi energi kembali dan diperkuat kembali oleh Overlord. Dia dibantu oleh El Lord of Wind untuk mengalahkan si Agito tadi. Namun Gills dan juga G3X segera datang, singkat kata ia akhirnya dihancurkan oleh Agito Shining Rider Kick. Sementara Overlord adalah kekuatan tertinggi dalam serial ini dan ia disebut juga sebagai sang kreator. Upaya Overlord untuk membunuh generasi manusia ini dilakukan dengan cara-cara yang sangat unik. Peran para Lord sangat luar biasa membantu semua rencana-rencana tersebut. Di nomor ketujuh ada Roku Rokubi dan The Man and Woman. Roku Rokubi adalah seekor makamu tipe raksasa dengan sebuah kepala dan ekor hiu dicampur dengan tubuh kelabang. Ia dibuat oleh The Man and Woman setahun setelah adanya Orochi. Singkat kata, setahun telah berlalu sejak penyegelan Orochi dan semua oni ini selamat dari sebuah pertempuran besar. Asumu dan Hibiki menjadi terasing karena Asumu lulus dan menjadi asisten di rumah sakit setempat. Suatu saat keduanya membahas perubahan yang terjadi dalam hidup mereka dan tiba-tiba mereka dihubungi oleh Akira, mengatakan bahwa Mochida diculik oleh Makamo tipe terbaru. Keduanya melacak dan menemukan Makamo. Segera Kiria berubah menjadi bentuk Oni sendiri untuk melawan Makamo tersebut. Ibuki dan juga Todoroki akhirnya tiba. Hibiki tak lama pun hadir juga dan mengalahkan Makamo saat Roku Rokubi muncul. Asumu dan Kiria berlari dan menyelamatkan Mochida dari percobaan yang dilakukan oleh The Man and Woman. Asumu kembali untuk menyaksikan Hibiki melawan
Kurokurokubi dan dia dihancurkan oleh gelombang kejut dari jurus pamungkasnya Kamen Rider Hibiki. Di nomor ke-6 ada Evolved. Pada serial Kamen Rider Build, kita bertemu dengan Evolved yang bisa dibilang sebagai mastermind dengan taktik yang sangat cerdas dan juga gemilang. Dimulai dari episode pertama ini, sajian Evolved ini sangat membuat kami menjadi tertarik bagaimana alur ini berjalan seterusnya. Bagaimana kecerdasannya memainkan peran dalam dunia sains dan politik kenegaraan dalam dunianya Build. Sangat tersaji rapi dalam penekanan sifat dari Evolved itu sendiri. Evolved, seorang antagonis utama dari serial Kamen Rider Build, dalang dibalik kejadian kotak Pandora dan juga pemusnahan peradaban di Mars. Setelah merasuki tubuh Soichi Isurugi, dengan sangat lamanya ia lalu mendalangi terjadinya perang saudara yang erat, kaitannya juga dengan kejadian Skywall. Ia juga orang yang sangat bertanggung jawab atas terciptanya Faust. Dia beroperasi sebagai salah satu dari agen mereka dengan menggunakan Trans Steam Gun guna berubah menjadi Bloodstalk, sampai dia mendapatkan kembali drivernya yang hilang selama perang dan berubahlah menjadi Kamen Rider Evolved yang kuat. Evolved ini pun mampu mendapatkan kembali 10 Lost Full Bottle yang dimurnikan dan ia kembali ke bentuk aslinya yang sangat-sangat kuat. Sehingga cerita akhirnya Sento ini mampu menciptakan dunia terbaru di mana Evolved tidak ada. Tujuannya adalah untuk mengunci Evolved di antara ruang dimensi. Namun ia menghilang saat berasimilasi dengan Ryuga yang memiliki struktur genetik yang sama dengan Evolved. Pada episode final di mana Sento pergi untuk mengikuti kemana Banjo pergi, ia akhirnya melihat Banjo terdampar di planet tersebut. Di situ pula ia bertemu kembali dengan Evolved dan mereka bertarung kembali dengan form Rabbit Dragon dan tendangan Vortex Attack untuk mengalahkan Evolved. Di nomor kelima ada Kamen Rider Storius. Storius ini adalah antagonis utama dari Kamen Rider Saber. Dia adalah pemimpin dari Megiddo yang kemudian menjadi Kamen Rider Storius. Grimoire adalah bentuk utama Kamen Rider Storius yang diakses dengan memasukkan buku Grimoire Wonder Ride Book ke dalam Gasper Doom's Driver. Kamen Rider Storius ini melampaui semua bentuk rider yang muncul sebelum debutnya dalam setiap statistiknya, termasuk semua bentuk dari Cross Saber. Tidak hanya mempertahankan semua kemampuan dari bentuk Megiddo sebelumnya, Storius ini dapat memanggil bola energi raksasa yang mampu menyebabkan kerusakan luas di seluruh kota saat terkena benturannya. Satu-satunya bentuk yang dapat melampaui Grimoire ini adalah Almighty Saber. Di nomor keempat ada Endagufa Ziba. Endagufa Ziba adalah seorang penguasa bertipekan Gurongi Stake Beetle dan antagonis utama dari serial Kamen Rider Kuga. Dia diberi nama Unidentified Life Form Zero sebagai bentuk form tidak sempurna dan sebagai Unidentified Life Form B13. Dagufa juga dikenal sangat sadis. Dagufa terlihat sangat menikmati pertempuran yang sangat ia jalani. Akan satu hal yang pasti, Dagufa ini membenci makhluk yang lemah. Ia dikenal telah membunuh lebih dari 152 Gurongi dari jenisnya sendiri. Alasannya adalah karena mereka lemah dalam hal kekuatan. Dagufa melihat Kuga sebagai satu-satunya tantangan yang menghibur baginya, dan ia sangat menikmati perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh Kuga. Tujuannya adalah untuk memastikan rencananya dan menjadikan umat manusia sebagai kelinci percobaan. Dalam kekerasan yang sama seperti yang dilakukan Gurongi melalui dirinya sendiri ataupun melalui Kuga, dan bersedia mati untuk melihat hal tersebut terjadi. Puncak kejadian setibanya di arah perjalanan menuju Nagano, Dagufa melanjutkan pembantaian sebelum memulai genosida sistematis bagi seluruh umat manusia di Jepang ketika ia memberitahu Yusuke untuk menemuinya di Gunung Kurogatake Nagano. Tapi seperti yang diharapkan, Yusuke Godai si Mas Kuga akhirnya muncul dalam bentuk ultimate-nya yang sangat terkontrol, sementara Dagufa mengambil bentuk Guronginya ketika dia dan juga Kuga saling bertarung. Lalu mereka sampai sendiri ke titik di mana mereka sudah tidak bisa lagi mempertahankan kesadaran dalam bentuknya sendiri. Akibat tekanan pertempuran mereka, singkat cerita mereka terus bertarung sebagai bentuk manusia dengan tangan kosong sampai pada batas akhirnya, dan Dagufa pun tewas. Di nomor ketiga ada Kamen Rider Horobi Arc Scorpion. Arc Scorpion ini adalah bentuk terakhir dari Horobi. Diakses dengan menggunakan progress key Arc Scorpion dalam driver Zetsumetsu. Dalam bentuk ini semua statistik Horobi melampaui Arc One dengan selisih yang kecil. Kemungkinan dia untuk mengalahkan Arc One ini ada, namun dia masih lebih lemah dari Zero One, Realizing Hopper, dan juga Zero Two. Transformasi ke dalam bentuk ini menciptakan banyak senjata yang tersebar dan bisa dia ambil sesuka hatinya.
Bentuk Horobi ini ditingkatkan menjadi Decentralized Stinger yang bisa menyuntikkan energi gelap dan juga bermanifestasi dari bagian manapun dari anggota tubuhnya sendiri. Dengan menempelkan bentuk tersebut ke dalam anggota tubuh Horobi, energi gelap yang dihasilkan dapat memperkuat pukulan dan juga tendangannya. Horobi kehilangan kemampuan untuk mengakses Arc Scorpion setelah driver dan juga progress key miliknya dihancurkan oleh Zero One Realizing Hopper. Di nomor kedua ada Another Decade. Swords ataupun dieja Sworzu adalah pemimpin Time Jacker dan antagonis utama dalam Kamen Rider Zio, anak tertua dari keluarga kerajaan misterius dari timeline lain. Swords ini mengaku rencana besar untuk mengklaim sebuah tahta sebagai Raja Waktu dari saudara perempuannya Alpina dengan menghasut Sogo Tokiwa ataupun Tokiwa Sogo untuk mengejar takdir Raja Iblis Oma Zio. Setelah menyerap kekuatan Suka Sakadoya, ia menjadi Another Decade. Another Decade ini adalah sebuah Another Rider yang berasal dari Kamen Rider Decade. Dengan kekuatan Kamen Rider Decade di tangannya, Swords ini diberikan sebuah akses ke dalam Another World dan juga menjadi sarana untuk menghidupkan kembali para Dark Rider. Dia juga merekrut Paradox Road Mudo untuk menjadi Another Drive dengan tugas untuk membuang Uru dan juga Ora. Swords ini menunjukkan transformasinya menjadi Another Decade dan menjadi lawan yang tangguh bagi Kamen Rider. Setelah membunuh Ora dan juga Michael Minato, Swords ini mengungkapkan kepada Sogo bahwa dialah yang mewujudkan mimpinya untuk menjadi raja. Pada akhirnya Swords ini dikalahkan oleh Sogo dalam bentuk Oma Zio. Di nomor pertama ada Kamen Rider Cronus. Chronicle Gamer adalah bentuk default dari Kamen Rider Cronus. Kekuatan Kamen Rider Cronus ini awalnya dimaksudkan untuk diberikan kepada siapapun yang bisa maju melalui Kamen Rider Chronicle sampai ke game Deus. Dalam bentuk ini Cronus mengungguli setiap rider dengan level dalam hal kekuatan pukulan, kekuatan tendangan, dan juga kecepatan. Meskipun ia hanya kalah sedikit dari X8 Maximum Gamer level 99 dalam hal ketinggian lompatan. Namun dia dikalahkan oleh Muteki Gamer ataupun Hyper Muteki dalam setiap statistik. Kekuatan Cronus yang sebetulnya terletak pada kemampuannya memanipulasi waktu. Dengan menekan tombol A dan juga B secara bersamaan pada Bagel Driver Zue, ini memungkinkan Cronus untuk melakukan pause dan juga restart waktu itu sendiri, membiarkannya bergerak bebas sementara segala sesuatu yang lain di medan perang tersebut dibekukan alias ya di pause tadi. Cronus juga dapat secara permanen membunuh Bugster, memastikan bahwa Bugster tidak dapat dibangkitkan kembali. Levelnya tidak kita ketahui, namun dia jelas lebih kuat dari level manapun yang terlihat sejauh ini, dan hanya setara dengan X8 Hyper Muteki. Pokoknya terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekyomedia di @ekyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.